Saya Okta Amelia Fitri, saya dari kelas 1 TMAA dengan nomor NIM 25411040731. Di sini saya akan presentasi matkul Al-Quran Hadis dengan tema Ulumul Hadis. Jangan lupa ya guys. Kita langsung saja. Yang pertama yaitu materi ulumul hadis. Secara istilah ulumul hadis berasal dari dua kata Arab yang yaitu ulumul dan al-hadis. Kata ulum merupakan bentuk jamak dari ilm yang berarti pengetahuan atau pemahaman akal tentang sesuatu. Sedangkan menurut pendapat Nur ad-Din, ilm bersifat menyeluruh atau kulliyah, sedangkan ma'rifah bersifat parsial atau zuyyah. Sedangkan secara bahasa, al-hadis berarti sesuatu yang baru atau berita dan kabar dari seseorang. Dalam konteks keislaman, hadis diartikan sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, kemudian maupun sifat beliau. Para ulama hadis memberikan definisi yang bervariasi sesuai dengan sudut pandang keilmuannya. Sedangkan membatasi hadis hanya pada yang bersumber dari Nabi. Sementara lain juga mencakup ucapan dan perbuatan sahabat serta tabi'in. Karena itu dikenal tiga istilah penting dalam hadis. Yang pertama yaitu hadis marfu. Pengertian hadis marfu adalah setiap perkataan atau perbuatan, ketetapan atau sifat yang disandarkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya dalam sanad hadis tersebut sampai kepada Rasulullah SAW itu bukan berhenti pada sahabat atau tabi'in. Kemudian bentuk-bentuk hadis marfu itu adalah perkataan Nabi atau qauli adalah sabda beliau. Contohnya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Terdapat pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua yaitu hadis mauquf. Hadis mauquf adalah perkataan, perbuatan, atau ketetapan sahabat Nabi yang tidak disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Contohnya itu Umar bin Khattab berkata, hisaplah dirimu sebelum kamu dihisap. Perkataan ini tidak dikatakan Nabi, tetapi pendapat pribadi Umar, salah seorang sahabat besar. Kemudian yang ketiga itu hadis maktu. Pengertian hadis maktu itu adalah perkataan atau perbuatan tabi'in, yaitu murid sahabat Nabi SAW. Artinya sanadnya terputus atau maktu pada tabi'in, tidak sampai pada sahabat atau Nabi. Dengan demikian, ulumul hadis adalah ilmu yang membahas segala hal yang berkaitan dengan hadis dari berbagai aspeknya, terutama mengenai asal-usul periwayatan dan kedudukannya dalam hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian, sejarah dan perkembangan ulumul hadis. Telah disinggung di atas bahwa ilmu muthalah itu telah melalui tahap-tahap perkembangan dalam sejarah. Berdasarkan pengamatan sejarah kami menemukan gagasan baru, betapa perlu diadakan penelitian historis terhadap ilmu-ilmu hadis guna menjelaskan tahap-tahap perkembangan hingga dewasa ini. Kesimpulan yang kami dapat menunjukkan adanya tahap-tahap perkembangan hadis ini yang belum pernah dijadikan sebagai landasan penelitian historis terhadap para peneliti dahulu. Kemudian unsur-unsur hadis. Unsur-unsur hadis itu dibagi menjadi tiga, yaitu sanad, rawi, dan matan. Yang pertama itu sanad. Sanad itu secara bahasa itu ada artinya sandaran. Sedangkan menurut istilah, sanad adalah
jalan yang menyampaikan kepada matan hadis atau silsilah. Nah, kemudian orang-orang yang meriwayatkan hadis yang sampai pada matan hadis. Contohnya, Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Al-Humaidi, dari Sufyan, dari Yahya bin Sa'ad, dari Muhammad bin Ibrahim. Kemudian yang kedua itu rawi. Rawi itu adalah orang yang meriwayatkan atau menyampaikan hadis. Rangkaian pada rawi yang menyampaikan hadis disebut sanad. Kemudian kualitas rawi itu adalah kejujuran, kehafalan, dan ketelitian. Menentukan keabsahan hadis. Fungsi menjadi penghubung antara sumber hadis dengan penerima berikutnya agar hadis dapat sampai pada umat secara benar. Kemudian yang ketiga itu matan. Menurut bahasa berarti tanah yang meninggi, sedangkan menurut ahli hadis, matan adalah materi berita, lafaz atau teks hadis yang di dalamnya itu mengandung makna tertentu. Contohnya itu, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Kalimat ini yang disebut matan hadis, yaitu pesan atau ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad SAW itu berfungsi menjadi isi ajaran hadis yang dijadikan dasar hukum, pedoman akhlak, dan pengetahuan agama. Jadi di sini kesimpulannya itu adalah ulumul hadis adalah ilmu metodologi yang fundamental dalam Islam. Ilmu ini juga berfungsi sebagai instrumen kritis untuk meneliti dan menemukan keautentikan atau validitas hadis yang merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Kemudian secara garis besar, ulumul hadis terbagi menjadi dua, yaitu riwayah dan dirayah. Nah, kemudian riwayah itu adalah tentang tata cara periwayatan, sedangkan dirayah itu tentang kaidah penelitian sanad dan matan. Nah, di sini urgensi utamanya adalah untuk menjaga kemurnian ajaran Nabi Muhammad SAW dengan membedakan secara ilmiah antara hadis yang sahih atau yang dapat diterima dan hadis yang dhaif atau maudhu atau yang sama aja ditolak. Dengan demikian, umat Islam dapat mengamalkan syariat berdasarkan sumber yang autentik dan terverifikasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.